Majikan Sosis. Kenapa sosis ini? Pergilah, aku sekarang sedang sibuk. Sosis, sekarang aku sedang sibuk. Kita bermain nanti ya. Tidak ada yang peduli memberi makan sosis. Sosis, kau makan yang banyak ya. Ngomong-ngomong, siapa yang akan mengantarnya jalan-jalan hari ini? Apa kau tidak lihat kalau aku sedang sibuk, Will? Kau saja yang mengantarnya. Oh, tapi aku juga sibuk. Choco, maukah aku melakukannya? Kalian ini keterlaluan. Sosis, ayo kita pergi jalan-jalan. Sosis, apa kau sedih? Semua orang sedang sibuk, jadi mengertilah. Walaupun begitu, mereka keterlaluan. Aku rasa aku harus melakukan sesuatu. Aku kebetulan lewat. Apakah aku boleh istirahat di sini? Silakan masuk. Apakah kau ingin minum, Tuan? Aku melihatnya. Apa? Apa kau merobek karton susumu ketika kau masih kecil? Wah! Dan susu yang ada di dalamnya tumpah. Orang tuamu menangis di sampingmu. Aku mendengar mereka. Aku mendengar kedua orang tuamu menangis dan meratap. Oh iya, kau benar. Tuan, bagaimana kau bisa tahu semuanya? Aku bisa melihat semuanya. Tuan, kalau Tuan Brett bagaimana? Kau melihat sesuatu juga? Aku bisa melihat. Melihat panggung. Sebuah panggung. Oh tidak, sinar lampunya terlalu silau bagiku. Semua orang bertepuk tangan. Mereka tidak pernah berhenti. Tuan, bagaimana kau bisa tahu kalau Tuan Brett adalah seorang aktor waktu mudanya? Tuan Roti Kismis itu sangat terkenal. Dia orang yang berhasil menebak kelahiran ke-8 kue anjing peliharaan ratu. Dan juga dia bisa menebak jenis kelamin yang ternyata laki-laki. Dan dia bahkan muncul sebagai bintang tamu di acara televisi Who's That Break. Aku melihatnya. Aku melihatnya. Aku melihat sesuatu yang menakjubkan. Aku bisa melihat masa depan. Apa yang terjadi dengan Aku majikannya? melihat pemiliknya. Pemiliknya tinggal di Istana Menara. Istana Menara? Rumah itu penuh dengan perhiasan. Lemari pakaian penuh dengan pakaian mahal. Dan aku melihat lobster dan steak di meja makan. Dan segala macam makanan. Pemilik sosis. Apakah itu benar? Aku melihatnya. Melihat dengan mataku. Wah, Sosis, waktunya makan. Choco, apa yang kau lakukan? Kenapa kau memberi makan sosis dengan kibal? Kenapa tiba-tiba begini? Binatang peliharaan seperti sosis harusnya hanya makan daging kualitas terbaik. Hai sosis, ini makanan organikmu. Ini hanya untukmu. Hai sosis, kau mau kemana? Wah, Oh, sosis kau di sini. Kemarilah sayang, aku akan menyiapkan daging yang lezat ini untukmu. Makanlah. Tuan Brett, sosis tidak mau untuk makan daging yang kuberikan. Ceroboh sekali kau memberikan daging itu. Dia tidak akan makan sedikit pun. Sosis, ayo makan ini ya. Ayo. Sosis, apa kita akan pergi berjalan-jalan? Tada, ini adalah pakaian barumu. Aku tidak akan biarkan kakimu kotor karena lumpur. Ini dia, sepatu olahraga terbaru. Tuan Brett, apa yang kau lakukan? Kakinya bisa saja terkilir nanti. Itu berbahaya, kan? Apa yang kau bicarakan? Ini tidak mungkin. Aku membeli kereta bayi ini hanya untukmu. Sosis, ayo kita jalan-jalan dengan stroller yang nyaman ini ya. Sosis, apa kita akan mandi setelah berjalan-jalan?
Ini adalah sabun mandi gelembung terakhir. Aku harus sisihkan 3 bulan gaji untuk memberikan ini untukmu. Jangan bilang padaku kau akan memandikannya dengan sabun itu. Itu tidak bagus. Sangat menggelikan. Ayo, sosis. Hei Tuan Brett, kau akan membawanya kemana? Sekarang kau akan mandi bersamaku. Apa ini? Ini dibuat oleh ahli pembuat pemandian air panas yang agung. Ini hanya untuk sosis. Mulai sekarang dia akan mandi bersamaku. Halo semuanya, aku hanya mampir mengucapkan halo. Tuan, aku telah merawat sosis dengan baik. Sosis aku majikanmu, bukan? Iya kan? Kau ini bicara apa? Akulah pemiliknya. Tapi aku sudah membawanya kembali. Itu membuat aku menjadi pemiliknya. Tapi aku yang sudah menyetujuinya, kan? Terima kasih ya berkat bantuanmu Tuan Brett dan Wilk merawat sosis dengan baik. Tidak masalah, aku hanya melakukan tugasku. Nah, ini bayaranmu. Hubungi aku lain waktu, kapanpun kau membutuhkanku. Pangkas rambut Bekriton. Aku harus dapat pekerjaan ini. Sudah lama aku bekerja di perusahaan ini. Ini yang aku inginkan. Jadi wawancara ini kesempatan terakhirku. Aku bisa terlambat untuk wawancara ini. Kau ayo lebih cepat lagi. Ya, Ya ampun. Semua kerja kerasku percuma. Benar-benar gratis. oh kasihan. Tidak mungkin aku wawancara pakai baju basah. Tidak ada harapan lagi. Kau sudah bekerja terlalu keras untuk menyerah. Kau siapa? Rambut itu buruk. Kau harus ulang dari awal. Tapi kau tidak punya alatnya, jadi harus bagaimana? Bagaimana ini bisa membantu? Aku merasa ringan sekali, seperti menjadi kue baru. Aku merasa seperti sedang melompat di atas awan krim marshmallow. Wow, aku belum pernah merasa seperti ini, David. Itu akan membantumu mendapat kantor di sudut. Sekarang waktunya yang terakhir. Satu hal lagi. Luar biasa, dia benar-benar terlihat seperti pekerja kantor. Brett memang hebat. Aku sudah berubah menjadi orang yang baik dan baik. Terima kasih banyak. Tunggu. Beritahu padaku siapa namamu. Brett Barber. Biasanya ongkosku 1.000 untuk pekerjaan di luar. Sama-sama. Benar-benar legenda. Aku ingin mencari uang seperti orang itu. Dia memang benar-benar hebat, Bu. Itu dia, Brett. Ini luar biasa. Kau memang paling hebat di seluruh kota. Hai, Brett. Aku menantangmu pertarungan antar tukang cukur. Ada apa? Apa kau pernah bertemu anak ini sebelumnya, Tidak, Pak? aku belum pernah melihatnya. Aku pasti mengalahkanmu dan menjadi tukang cukur yang paling hebat di kota ini. Dia memang yang terhebat di kota ini. Kau yakin bisa mengalahkannya? Dia tidak tahu siapa yang dilawannya. Kau pikir aku tidak bersungguh-sungguh? Ya. Ya, sangat mengesankan, bukan? Hah? Lebarnya keliru dan sudutnya juga. Sisinya kurang lurus. Apa? Kau... Will, tolong ambilkan semangka. Baik, Master Brett. Sudah lama aku tidak pamer. Ini pasti bagus. Bagaimana caranya? Indah sekali. Wow, kau terus membuatku kagum, Pak. Wah, lihat detailnya. Nah,
Bagaimana kalau kau pulang saja, nak? Kau lihat, kau harus mengasah kemampuan lagi sebelum kita bertanding. Tunggu saja. Wow, dia benar-benar aneh. Oh. Apa yang terjadi di sana? Wow, sama sekali bukan apa-apa. Ada yang merusak tandamu yang indah, Pak. Apa? Sudah. Wow. Biarkan itu bisa dibersihkan. Tapi masih ada lagi selain itu, seperti yang ini dan ini. Yang ini butuh kerja keras. Siapapun yang melakukan ini, kau pasti membayarnya. Ada yang ingin dijadikan remah roti. Biar ku bantu meredam kemarahanmu itu. Sini, benar-benar Kau anak tidak akan pernah nakal. bisa menangkapku, orang tua. Tunggu, biar aku yang menangkapnya. Wow, kau memang benar-benar hebat, Pak. Teknik yang bagus juga. Apa yang membuatmu melakukan ini pada tokoku, ha? Lepaskan aku. Aku akan mengajarimu rasa hormat. Kau sudah menunggak uang sewa 3 bulan. Dan kau berharap aku lupa ya? Ayah, kau tidak apa-apa. Jangan ganggu dia. Uang sewa harus dibayar tepat waktu. Baik, aku pasti akan membayarnya. Oh, begitu. Bagaimana caramu membayar padahal tidak punya pelanggan sama sekali? Aku pasti bisa. Setelah mengalahkan Master Brad, akan banyak pelanggan datang ke toko kami. Brad? Mana mungkin tukang cukur terkenal seperti Master Brad mau melawanmu? Lucu sekali. Asal kau tahu ya, toko ayahmu itu sudah habis. Dan mimpimu itu tidak akan membantu. Aku terima tantangan. Kita bertemu seminggu lagi. Dan semoga yang terbaik yang menang. Tunggu, apa itu, Master Brad? Setuju. Banyak berlatih. Karena aku tidak akan memberimu kemudahan. Hai, kusarankan untuk membuat rencana cadangan jika kau kalah. Aku belum tentu kalah. Will, sudah berapa kali ada yang menantangku? Ya, kau sudah ditantang sebanyak 900 kali dan 900 kali kau menang. Kurasa belum ada yang bisa mengalahkanku di Brighton ini. Tapi ada cara yang bisa aku bantu. Aku bisa berusaha kalah dalam pertandingan. Tapi itu curang. Aku ingin benar-benar menang. Bukan waktunya untuk kehormatan. Tidak jika kau ingin menyelamatkan toko ayahmu. Aku yakin sekali ini aku bisa kalah. Tapi itu untuk memberi reputasi yang kau perlukan untuk toko ayahmu itu. Brad, aku pasti menang. Selamat datang di pertarungan tukang cukur Brad yang pertama. Kita akan saksikan pertunjukan kehebatan para tukang cukur. Apa benar Brad akan melawan anak-anak? Mimpi anak malang itu pasti hancur. Brad pasti akan menang dengan mudah. Ya, kau benar. Dari 900 kali percobaan, dia sudah menang 900 kali. Ayo kita sambut Master Brad. Dan yang sudah dipermalukan, anak ini. Pulang saja kau nak. Apa Brad akan mengamankan ke-900 kemenangannya dan mempermalukan lawannya ini? Kita temukan jawabannya. Nah, aku akan berusaha mengalah dalam pertandingan ini. Tapi aku tidak bisa mengendalikan tanganku. Mereka ini seperti punya nyawa sendiri. Kau harus tetap berusaha semampumu. Bagus, ayo mulai. Wah, dia lumayan juga. Tapi dia sama sekali bukan tandingan Brad. Apa itu? Apa gerangan yang sedang dia lakukan? Ya ampun, itu benar-benar payah. Wah, Apa yang dia parah sekali. itu luar Benar biasa. kacau, payah. Mungkin aku memang punya kesempatan. Sepertinya Brad sedang melakukan tugasnya. Pilihan yang tidak biasa. Apa ini pertama kalinya usaha Brad tidak berhasil? Oh, maaf. Dia tidak sehebat sebelumnya. Mungkin dia kehilangan sentuhannya. Anak itu mungkin bisa menang.
Ayah, aku memenangkan pertandingan ini untuk ayah. Tokomu akan... Tidak mungkin. Dia melakukannya lagi. Setelah melihat dia akan kalah, gayanya berubah menjadi naga emas yang sangat anggun. Apa? Tidak mungkin. Dan sama sekali tidak mengejutkan, pemenangnya adalah Master Brand. Aku pulang, ayah. Nah, bagaimana pertandingannya? Maaf, aku kalah. Aku sudah berusaha, tapi aku kalah, ayah. Tidak apa, yang penting kau sudah berusaha, nak. Kau mengusir kami? Oh, tolong. Untuk apa aku melakukan itu? Hah? Ada orang yang membeli gedung ini, jadi kau menjadi masalah mereka sekarang. Orang tua bernama Brad membeli tempat ini kemarin. Dia tidak peduli dengan uang sewa yang menunggak. Katanya dia sama sekali tidak menagih uang sewa. Bukan bisnis yang bagus kalau menurutku. Wow, tadinya aku pikir kau akan kalah. Apa yang menginspirasikanmu untuk mengubahnya menjadi naga emas yang indah, Pak? Itu tidak apa-apa, itu hanya hal mudah. Tapi harus kutanyakan, kenapa kau tidak mengalah saja agar anak itu bisa membantu ayahnya? Kau pikir menang secara tidak adil akan membuatnya senang? Jika ingin menjadi tukang cukur yang hebat, dia harus bekerja keras, belajar mengatasi kekalahan, selalu berusaha dan menarik pelajaran dari semua kekalahannya. Itu sungguh menginspirasi, Pak. Kau memang benar-benar hebat. Kau lagi, kau masih kesal karena kalah, iya kan? Aku pasti akan membalasmu suatu saat nanti. Kau boleh menantangku sampai kapanpun. Kehebatan itu tidak dibuat-buat. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Aku pasti akan membalas kebaikanmu nanti. Dan aku mengharapkan bunga, biar bagaimanapun ini adalah bisnis. Tunggu, Pak. Kau memang hebat. Lepaskan aku. Apa tidak ada orang lain yang bisa kau ganggu? Anjing Ratu. Hah? $10.000? Itu sepeda macam apa? Aku berpikir untuk olahraga, tapi sepeda ini terlalu mahal. Pakai tur ke Hawaii mahal sekali. Padahal aku ingin ke sana liburan di musim panas tahun ini. Sosis, ini rasanya geli. Kami baru saja mendapat berita terbaru. Anjing peliharaan Queen Cake telah hilang pagi ini. Oh, itu mengejutkan. Ratu telah kehilangan anjingnya. Mohon segera melapor ke kantor polisi terdekat jika Anda melihat anjing milik Ratu. Wow, coba lihat itu. Anjingnya mirip dengan sosis. Siapapun yang menemukannya akan mendapat hadiah. Ya ampun, apa ini benar? $10.000? Aku harus mencari anjing itu. Apa? $10.000? Kalian lihat apa? Tidak mungkin sosis anjing milik Ratu. Sosis, ini waktu untuk jalan-jalan ya. Sosis, ayo pergi keluar bersama-sama. Tuan Brad dan Choco, sekarang mereka sedang butuh uang. Aku khawatir, bagaimana kalau mereka menyerahkan sosis untuk mendapatkan uang hadiah itu? Ya ampun, sosis ini kelihatannya manis sekali. Kira-kira berapa umurnya ya? Wah, dia lembut sekali. Jangan sentuh dia. Apa? Berhenti melihat-lihat, jangan ganggu dia. Sosis kami tidak ada kaitannya dengan anjingnya Ratu. Will, kenapa jadi seperti itu? Mungkin dia sudah kadaluarsa. Phil, sudah lebih aman sekarang. Ada apa? Semua orang jadi sosis. Terlalu berbahaya berada di luar sini. Sosis, ayo kembali ke tempat cukur sekarang. Ibu, aku ingin memelihara anjing seperti Di rumah sosis. tidak boleh ada peliharaan. Hei, aku baru melihat sosis yang sangat manis. Aku rasa akan lebih aman kalau kita tetap di dalam. Sosis, waktunya makan.
Ada yang aneh di sini. Makanan ini baunya berbeda. Rasanya juga berbeda. Jangan bercanda, Will. Apa yang kau bicarakan? Apa aku masukkan obat tidur ke makanan sosis agar kau bisa menyerahkan dia untuk mendapatkan hadiah uang itu? Apa? Ini kibel diet. Dokter hewan minta kita memberi ini pada sosis karena berat badannya berlebihan. Kau ingat? Ini aneh, sangat mencurigakan. Kemana sosis pergi? Sosis kau di mana? Oh, ayolah. Berhenti bercanda dan keluarlah, sosis. Sosis, kau kemana? Ada apa ribut-ribut? Sosis, ku mencarimu kemana-mana. Tuan Brett, bisanya aku membawa sosis tanpa memberitahuku. Aku susah payah mencarinya. Hari ini waktunya sosis mandi. Aku memandikannya. Apa Aku masalahnya? pikir sosis hilang. Aku sangat khawatir. Aku mohon berhati-hatilah lain waktu. Sosis, apa kau ketakutan? Tidak apa-apa, aku akan menjagamu ya. Ada apa dengan dia? Sepertinya Will kehilangan akal sehat. Hey Will, apa kau tidak mau pulang? Sekarang aku sedang sibuk. Abaikan saja aku, pergilah. Ya ampun. Sudah, biarkan saja dia. Kita pergi. Selesai. Tada. Sosis, lihat, ini akan jadi rumah barumu. Sosis, kau akan tidur di situ. Aku akan mengawasimu ya. Tidak akan ada yang membawamu pergi. Aku janji, jangan khawatir. Tidak akan ada yang bisa membawamu pergi dariku. Kenapa aku mengantuk sekali? Hey Will, kenapa kau masih tidur? Ini sudah pagi ya. Sosis tidak ada di sini. Joko, apa kau melihat sosis? Aku tidak melihatnya. Sosis, kau di mana? Sosis! Tuan Brett, apa kau melihat sosis? Aku tidak bisa menemukan Sosis? dia. Tidak ada yang melihatnya. Apa kau mengantar sosis ke ratu untuk mendapatkan imbalan uang? Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Siapa yang membawa sosis pergi? Aku pergi atas keinginan sendiri. Ini aku yang menyerahkan diriku sendiri. Sosis, kau? Aku muak dan bosan tinggal di tempat cukur kumuh dan makan di situ tidak enak setiap hari. Mulai saat ini, aku akan jalani hidupku sebagai hewan peliharaan ratu. Aku bisa berlarian di istana dan makan apapun yang ku mau. Jadi, lupakan tentang aku. Apa yang kau bicarakan? Kembalilah. Aku akan melakukan kau dengan lebih baik. Lupakan semua ini, mengerti? Aku punya hidup baru sekarang. Terima kasih sudah mengurusku sebelumnya. Ambil ini dan jangan ganggu aku lagi. Kenapa tiba-tiba kau seperti ini? Aku pengen Teman. Dengan rakyat miskin sepertimu, sebelumnya aku tidak punya tempat tujuan. Baiklah, selamat tinggal. Jangan, jangan pergi. Benar-benar menyedihkan. Itu cuma mimpi. Benar-benar melegakan. Aku benar-benar tidak tenang. Apa ada cara yang lebih baik untuk melindunginya? Aha! Selamat pagi. Siapa ini? Tuan Brett, kau sudah datang. Aku perkenalkan, ini adalah hotdog. Dia adalah sepupu dari sosis. Dia akan tinggal bersama kita di sini. Dia mirip sekali dengan sosis. Apa karena mereka ada hubungan? Tidak, itu tidak mungkin. Dia belum pernah ke sini sebelumnya. Oh iya? Karena kau mengatakannya, aku rasa matanya lebih besar dari sosis. Rasa begitu. Piu, untung dia tidak tahu. Berita terbaru. Hah? Queen Cake telah kehilangan anjing peliharaannya lagi. Tolong laporkan pada kami secepatnya kalau Anda melihat anjing itu. Yang menemukan anjing akan dapat hadiah. Ya ampun, $20.000. Hah? Cermin aneh. Apa? Lagi, ini cermin ketiga yang kau pecahkan. Kerja bagus, kerja bagus. Aku pembawa kemalangan. Kita harus cepat mengganti cermin itu. Sebentar lagi kita buka. Cepat belikan yang baru ya. Baik. Aku akan segera kembali.
Jangan menjatuhkannya dalam perjalanan. Apa ada toko cermin di sekitar sini? Aku rasa kau ingin membeli cermin. Wow, Pak, dari mana kau tahu? Ikut, akan kutunjukkan padamu. Wow, kau punya banyak sekali cermin. Cermin ini rokoko. Oh, yang ini modern. Dan yang ini luar biasa. Mana yang harus aku beli? Ini adalah cermin yang harus kau beli. Yang ini agak kuno. Diam kau! Cermin ini hanya pernah digunakan oleh para tukang cukur terhebat sepanjang sejarah. Selama masa Renaissance, tukang cukur kerajaan Twisted Fellow menggunakannya untuk merapikan para raja dan bangsawan. Hanya anggota kerajaan yang bisa diperindah di depan cermin ini. Karena Twisted Fellow harganya $100. Apa? $100? Itu jumlah yang Master Brad berikan kepadaku. Kau dan cermin ini pasti saling berjodoh satu sama lain. Ambillah sekarang. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sekali lagi, terima kasih, Pak. Jangan sampai pecah. Aku bebas. Kau membeli sampah jelek ini seharga $100. Ya, ini cermin istimewa yang digunakan banyak tukang cukur terkenal sepanjang Kau sejarah. sudah ditipu. Siapa yang menjualnya padamu? Aku ingin uangku kembali. Wilk benar. Di sini dikatakan ini cermin mewah yang dulu digunakan oleh tukang cukur istana pada masa Renaissance. Seorang tukang kayu Italia mengukurnya dari pohon ek khusus yang hanya tumbuh di tebing. Di balai lelang harganya mulai dari $1 juta. $1 juta? Apa aku harus menyingkirkannya? Apa kau bilang? Ini adalah barang antik. Hormati sedikit. Aku sudah menyukaimu sejak pertama kali melihatmu. Kalau aku sebuah cermin, aku sudah menikahimu. Selesai. Rambutmu sudah ditata. Wow, rambutku ditata oleh Brad yang terkenal. Pasti terlihat. Aku mengerikan. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau tukang cukur terbaik di Bakery Town tidak bisa membuatku cantik, maka tidak mungkin. Aku tidak akan pernah menjadi cantik. Aku memang tidak pantas bahagia. Ada apa, Master Brad? Kenapa aku punya keriput? Aku terlihat 100 hari melebihi batas tanggal penjualanku. Wilk, ada apa? Apa? Aku terlihat lebih tua daripada nenekku. Aku terlihat lebih keras daripada keju ini. Tapi aku masih terlihat tampan. Kenapa Master Brad tidak berubah? Mungkin karena dia memang jelek. Ada apa dengan cermin ini? Bayangan para pelanggan terlihat aneh. Mungkin cerminnya dikutuk. Oh iya, ini 100% pasti dikutuk. Kita harus panggil seorang pengusir roh. Pengusir roh? Untuk apa? Kenapa yang ini harus dikutuk? Aku pulang. Dah. Arwah, aku memanggilmu. Ibu, apa kau tidak bisa mengusir iblis yang merasuki cermin? Jangan takut, itu mudah saja. Apa yang sudah kau lihat? Kau tidak apa-apa? Benda itu dikutuk. Ada hantu dengan tubuh aneh yang merasuki cermin itu. Hantu dengan tubuh aneh. Apa? Aku baru menyemirnya hari ini. Apa yang terjadi? Master Brad, aku takut. Lihat cermin itu. Apa itu? Aku masih sedang bermimpi. Cermin ini adalah milikku. Lepaskan! Apa? Aku terlalu muda untuk... Tunggu, aku tidak apa-apa. Tidak ada yang terjadi. Aku gemetar ketika tangannya menembus tubuhku. Kau benar, kau memang gemetar. Aku menyukainya. Seram tapi luar biasa. Walau sudah meninggal, aku tetap masih saja tidak diperhatikan. Wah, hantu bisa menangis juga. Ini, aku membuatkan teh untukmu. Terima kasih. Cangkir itu milik ibuku. Aku minta maaf. Kenapa hidupku tragis sekali bahkan ketika sudah Kejadian meninggal? tragis apa yang membuatmu menjadi hantu yang terjebak dalam cermin? Aku adalah penata rambut kerajaan di Italia. Apa kau tukang cukur terkenal itu?
Benar, aku mulai mencukur rambut bahkan setelah keluar dari oven. Sepanjang karirku, aku adalah tukang cukur seluruh keluarga kerajaan di Eropa. Tapi aku sangat sibuk sehingga tidak sempat mencukur rambutku sendiri. Aku selalu melihat betapa indahnya pelangganku dan betapa buruknya aku terlihat di dalam cermin setiap hari. Karena itu aku jadi terikat pada cermin itu. Itu membuatku sedih. Kau hanya ingin terlihat luar biasa. Sebagai tukang cukur, ini adalah takdir kita. Jika aku mencukur rambut, mungkin aku akan bisa meninggalkan cermin ini selamanya. Tuan Pen, maukah kau mencukur rambutku? Master Mau? Fred, kau harus mencukurnya agar dia bisa berlanjut. Aku mohon. Jika aku membantu hantu Italia ini, cerminnya untukku. Baik, akan kulakukan. Tapi jika sudah selesai sebagai imbalan, cerminnya untukku. Setuju, terima kasih, terima kasih. Bagus sekali, Twisted Fellow. Baik, ayo, kita mulai. Aku belum pernah terlihat seindah ini. Jangan menangis, Ti. Setidaknya tidak ada rambut yang perlu kau cuci. Aku tidak akan pernah potong rambut Jangan seumur bicara hidupku. seperti itu. Lagi pula, kau kan sudah meninggal. Aha. Apa yang kau lakukan, Master Brad? Iya, iya. Bagaimana menurutmu? Bagus sekali, bukan begitu? Aku sangat menyukainya. Aku terlihat luar biasa. Terima kasih. Aku senang kalau kau senang. Baik sekali kau membantunya. Boleh aku bersihkan lukisan dari cermin itu? Lukisan? Itu tidak nyata. Kenapa kau harus membuka mulut besarmu? Twisted Fellow pasti sangat sedih. Maaf, Master Brad. Walaupun sudah meninggal, pelayanan terhadap pelanggan apa Kau itu? benar. Bagaimana kalau kita lukis lebih banyak rambut lagi? Lukis Tidak lebih banyak apa-apa. rambut. Ini adalah pertama kalinya ada yang peduli padaku seperti ini. Itu lebih baik daripada memotong rambut yang bisa kau lakukan. Terima kasih. Jika aku melihat kalian berdua, akhirnya aku merasa luar biasa. Dan kalian memang tukang cukur sejati. Cermin ini sekarang adalah milikmu. Twisted Fellow, selamat tinggal. Semoga kau damai sekarang. Benar-benar hari yang luar biasa. Sekarang cermin mahal ini jadi milikku, Will. Will, kenapa cerminnya hilang? Karena arwahnya sudah pergi, kutukannya juga ikut terangkat. Jangan. Poci ajaib. Hari Senin terbaik dalam seminggu. Kembali bekerja di hari Senin. Hari Senin terbaik dalam seminggu. Kenapa tiap hari tidak bisa hari Kenapa tidak mau bergerak? Aku rasa aku tidak selemah ini. Aku akan membantumu. Bagaimana aku bisa berterima kasih padamu untuk itu? Ayolah, ambil apapun yang kau inginkan dari keretaku. Wow, terima kasih, Pak. Oh, ini permen. Apa boleh aku minta yang Lepaskan ini? itu. Aku harus menjualnya. Bagaimana kalau kau ambil ini saja? Terima kasih banyak, Pak. Aku memang berniat untuk membeli poci teh. Aku akan sekan noda ini dulu. Ya. Aku adalah Jin Poci ajaib. Pemilik dari poci ini mendapatkan Aku ingat cerita ini. Aku bisa dapat 3 keinginan, kan? 3 keinginan. Apa yang kau bicarakan, nak? Dalam masa digital ini, kau bisa dapat 300 keinginan. Wow, itu luar biasa. Ya, aku selalu ingin punya action figure Donut Ranger yang bisa dirubah posenya. Keinginanmu adalah perintah untukku. Ini edisi terbatas figures Crimson Donut Ranger Galaxy Force. Terima kasih, Jin Poci. Terima kasih banyak. Lebih tepatnya terima kasih 300 kali, nak. Aku akan bermain video game dalam poci. Panggil aku nanti. Aku masih punya 299 keinginan lagi. Apa yang akan aku minta kalau begitu? Doktron, tangannya patah. Jangan khawatir, nak. Aku akan membantumu. Benarkah? Ya, Jin Poci, aku ingin memperbaiki tangan Doktron. diperbaiki. Wah, tangannya sudah diperbaiki. Yeay, kakak sudah memperbaikinya. Yeay, sudah diperbaiki. Menyenangkan menggunakan keinginanku untuk membantu. Masih ada 298 keinginan lagi.
aku akan wujudkan impian semua yang ada di Bakery Town jadi kenyataan. Oh, aku tidak sanggup melangkah lagi. Oh. Kursi roda. Oh, kursi roda listrik. Sekarang siapa yang butuh lutut? Dingin sekali. Andaikan aku dibuat dengan gluten. Aca. Rasanya tidak mengandung gluten ada keuntungannya. Mereka dengan kabar. Tadi aku bisa melihat baterai yang asli. Walaupun sekarang aku bisa melihat baterai yang asli. Walaupun sekali saja. Muncullah Butter. Ini bukan rumahku. Menolong yang lain adalah perasaan paling menyenangkan di dunia. Aku akan wujudkan seluruh impian Master Bread dan Choco jadi kenyataan juga. Master Bread, Choco, selamat pagi teman-teman. Kenapa wajah kalian muram? Ada masalah apa, Master Bread? Kita benar-benar penuh pelanggan hari ini. Menurutmu pinjaman sekolah salonku akan lunas sekarang? Seberapa murah tiket ekonomi ke Hawaii? Aku butuh liburan. Semua kelihatan muram. Aku harus mengubah suasana muram menjadi ceria. JP, aku ingin kau mengurus keluarga Bread Barbershop. Tunjukkan uangnya padaku. Wah, ini uang. Aku bisa melunasi sisa pinjaman sekolah salonku. Apa? Ini tiket ke Hawaii? Aku pergi dari sini, teman-teman. Aku rasa tugasku adalah membuat yang lain bahagia. Tidak ada yang membuatku lebih bahagia selain membuat yang lain bahagia. Siapa lagi yang bisa ku bantu ya? Kau bisa kuncinya lagi? Halo bapak-bapak, kalian sedang apa? Ya, jadi begini, temanku si keju ini meninggalkan pembungkusnya di bank dan banknya baru saja tutup. Benar kan? Iya. Aku bisa bantu kalian masuk. Jin Poci, bantu mereka buka pintunya. Buka pintunya. Bagaimana cara Adios melakukannya? amigos. Tunggu dulu. Kira-kira kau bisa buka pintu berangkasnya juga? Bagaimana? Tentu saja. Senang sekali bisa membantu roti-roti itu tadi. Aku benci budaya perusahaan. Apa aku akan terjebak di bilikku selamanya? Bilik itu adalah bagian terburuk. Kalian tidak perlu khawatir. Serahkan saja padaku. Tunggu apa? Hei Ginny, buat saham-sahamnya turun 500 poin. Semua dalam pekerjaan sehari-hari. Hei, ada apa? Sekolah itu buruk. Mereka memberi kami terlalu banyak PR. Jangan khawatir, nak. Katakan apa yang kau inginkan pada Poci ini. Apa ada jin tinggal di dalam situ? Kalau begitu, aku ingin alien datang dan meledakkan sekolahku hingga hancur berkeping-keping. Apa? Itu keinginan yang mengerikan. Alien akan datang. Tidak. Oh iya, tidak ada matematika lagi untukku. Aku akan pergi ke tempat Apa yang arcade. telah kulakukan? Cepat berhenti dan menyerahlah. Kau dulu. Jatuh bangku, aku tidak digaji. Tuan akan menyita rumahku. Membuat kepalaku gatal. Semua ini karena Master Bread tidak bekerja lagi. Rumahku. Jerry, aku tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Oh tidak, itu pesawat Choco. Tidak. Choco, apa yang telah aku lakukan? Jangan takut. Yang harus kau lakukan mengucapkan keinginan yang tepat. Tapi JP, Bakery Town jadi zona bencana karena semua keinginanku. Aku harap aku bisa kembali ke waktu sebelum aku mendapatkan poci ajaib. Waktu mundur kembali. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa berterima kasih padamu? Ayolah, ambil apapun yang kau inginkan dari keretaku.
Apa kau mau Poci mengkilap ini? Tidak perlu. Aku sudah punya. Aku akan terlambat untuk bekerja. Terima kasih lagi, Pak. Terima kasih lagi untuk bantuannya, Nak. Hampir saja. Aku hampir terjebak dalam garis waktu Poci lagi. Master Brett, Choco, selamat pagi teman-teman. Andai aku bisa melunasi pinjaman siswa ini. Seberapa murah biaya pergi ke Hawaii? Master Brett, seharusnya kau bersyukur karena bisa masuk ke Universitas Barber School. Bapak bisa menerapkan kemampuan yang Bapak pelajari setiap hari. Apa? Choco, kau tidak akan menemukan kebahagiaan dalam liburan ke pulau. Kebahagiaan adalah menikmati apa yang ada saat ini. Tunggu, apa? Sosis, jangan makan terlalu banyak sobat. Cobalah untuk ingat, Bung. Kau bisa mengisi perutmu, tapi itu tidak akan pernah mengisi hatimu. Mari kita jalani hidup seperti hari ini adalah hari yang terakhir. Kita harus bersyukur karena kita semua bahagia dan sehat. Ayo mulai bekerja. Hari ini hari terbaik dalam seminggu ini. Selamat hari Senin. Apa Hari susunya Senin, jadi hari terbaik asam? dalam Iya, seminggu. Wilk selalu Kembali bersikap saja aneh. menjadi Tapi hari sepertinya dia minum obat tidak waras hari ini. Wilk jadi Brett. Master Brett, maafkan aku tidak bisa tinggal lebih lama. Apa tidak bisa mulai mengurusku lebih dulu? Tunggu sebentar. Wilk, tolong selesaikan Siapa? rambut tamu ini. Aku? Apa Master yakin? Ya, kau sudah bekerja di salon ini selama setahun kan? Aku yakin kau bisa melakukan. Aku bisa mencobanya. Apa aku sungguh bisa melakukannya? Ya, ini waktunya untuk bersinar. Jadilah penata rambut sebenarnya. Sudah selesai. Coba lihat, ini kelihatan mengerikan. Aku harus pergi wawancara. Aku marah sekali. Maafkan aku, Bu. Apa ada masalah di sini? Kau pikir aku ingin kepalaku memakai tatanan mengerikan seperti ini? Aku datang agar rambutku ditata olehmu. Sekarang juga Mir. Silakan duduk kembali. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, Master Brett. Mulai saat ini aku hanya ingin rambutku ditata olehmu. Terima kasih. Wah, Ini kalian yang luar biasa. Master Brett selalu yang terbaik. Boleh aku buat janji temu? Aku juga. Aku Joko juga. bisa membantu kalian untuk buat janji. Hari yang melelahkan. Aku rasa kemampuanku belum mencapai tahap itu. Kumohon tata rambutku. Aku juga. Andai aku bisa sehebat Master Brett. Tempat apa ini? Hai. Kau siapa? Aku adalah pangsit perimu, datang untuk membantumu. Aku akan mewujudkan impianmu. Apa yang kau inginkan? Yang aku inginkan. Bicara yang keras, nah. Aku ini sudah tua, aku tidak bisa dengar. Aku tidak tahu. Aku akan pikirkan lebih dulu. Semacam perhiasan dalam sosis bedbus? Master Brett amat ahli menata rambut dan aku ingin sehebat dia. Apa? Kau bilang kau ingin jadi Brett? Bukan, tunggu. Aku ingin sehebat Brett. Kau ingin jadi Brett ya? Anggaplah keinginanmu jadi kenyataan, nak. Hihu. Sama-sama, aku dulu. Bukan itu yang aku minta. Ya ampun, itu mimpi yang aneh sekali. Aku tidak sadar waktu berlalu dan aku terlambat. Aku harus pergi. Selamat pagi, Choco. Pagi, Will. Tunggu dulu, apa Master Brett sudah datang? Ada lubang di atap kita, jadi dia mengeluarkan tangga dan menambah lubangnya. Atapnya? Wilk, bawa paluku ke atas sini. Baik. Bagaimana lubang di atap sampai ke sini? Master Brett, aku bawakan palumu. Terima kasih. Aku akan... Master Brett, Will, astaga, bos dan rekan kerjaku jatuh dari atap. Apa yang terjadi? Joko, aku ada di mana? Master Brett, kau jatuh dari atap. Kau tidak ingat? Tadi pagi hari kau dan Will jatuh cukup jauh. Kau aneh sekali. Aku Wilk. Kenapa suaraku jadi seperti ini?
Kenapa aku seperti Master Braid? Apa maksudmu? Kepalamu pasti terantuk sangat keras. Bukan begitu, aku bukan Master Braid. Ini aku, Will. Ya, aku akan panggil dokter ya. Aku tidak dibayar cukup untuk mengurus hal seperti ini. Pasti ada cara untuk membuat Choco percaya bahwa ini adalah aku. Aha, Choco, kemarin kau bilang padaku kalau kau berpikir Master Braid yang buat toiletnya tersumbat. Dan kau menyebut dia Stroke My Braid karena dia tidak mau menaikkan gajimu. Kau bilang dia roti tua garing yang dibiarkan seseorang di belakang kulkas. Baiklah, Dan kau aku juga percaya bilang- padamu. Diam. Jadi, kau bilang kau dan Master Braid bertukar tubuh saat kalian berdua jatuh? Sepertinya begitu. Hebat dia. Apa? Kau bilang kau ingin jadi Aku Brad? tidak mau jadi roti tua begini. Jangan khawatir, Will. Master Braid itu jauh lebih tua dari usia menengah. Apa yang akan kau katakan kalau kau bangun dan ternyata kau jadi Master Jangan Braid? katakan hal seperti itu. Hah? Hai Master Braid, senang melihatmu sudah bangun. Apa kau merasa lebih baik? Hei, dia bicara pada kau. Iya, jauh lebih baik. Senang mendengarnya. Kantor kami dapat telepon menanyakan kapan kau kembali ke salonmu. Oh ya ampun, Master Braid, ayo cepat kembali. Oh, bagaimana ini? Maaf sudah membuat kalian menunggu begitu lama. Kau tidak apa-apa, Master Brad. Kami dengar kau jatuh dari atap. Master Brad, kau bisa menata rambut kami? Ini tidak bagus. Aku tidak bisa melakukan ini. Kau harus pura-pura sampai kau bisa. Ya, dia akan segera menemui kalian. Aku tidak percaya seperti Master Braid, tapi aku harus berusaha melakukannya dengan baik. Bagaimana? Apa sudah baik? Apa ini mengerikan? Kenapa kau melakukan ini padaku sekarang? Maafkan aku. Kau bisa saja menata rambutku seperti ini bertahun-tahun yang lalu. Apa? Ya, aku belum pernah mendapat tatanan rambut yang luar biasa seperti ini sebelumnya. Kau memang sesuai dengan reputasimu, Master Braid. Kau yang terbaik. Wah, dia kelihatan seperti rusa dari luar angkasa. Aku belum pernah melihat yang seperti ini di planet ini. Kau hebat. Melakukannya pasti berhasil. Apa kabar Twisties? Aku di sini bersama pelopor fashion satu-satunya, Master Braid. Hey Braid, tata rambutku juga yo. Hey. Wah, rebahan manis. Apa kalian pernah melihat rambut sehebat ini? Datanglah ke Braid Barbershop kalau kalian ingin gaya baru juga. Penata rambut favoritnya Bakery Town mengguncangkan kota ini dengan gayanya yang tidak biasa. Brad sekali lagi mengubah tren masa kini. Hasil karyanya menunjukkan dia jenius, lebih baik dari Picasso. Dia mulai dari gaya klasik, memulai petualangannya di bagian desain yang belum diketahui yang lain, menyenangkan untuk dilihat. Wah, Brad mungkin penata rambut terbaik dalam sejarah Bakery Town. Luar biasa. Karena sekarang aku jadi Master Braid, tidak akan ada yang berpikir kalau gayaku aneh. Gayanya luar biasa, jadi begini rasanya menjadi jenius. Will, mau berapa lama kau akan lakukan ini? Akhirnya kau harus kembali menjadi Will, kan? Kau benar, Master Braid pasti akan bangun. Braid Barbershop. Ya, aku mengerti. Joko, pihak kerajaan baru saja menelpon tadi. Mereka ingin aku menata rambut ratu. Tapi bagaimana dengan menjadi Will lagi? Banyak waktu untuk pikirkan itu. Sekarang waktunya untuk menata rambut sang ratu. Oh, itu pilihan yang menarik. Ini sesuatu yang belum pernah aku lakukan. Jadi serangga-serangga ini akan menampilkan keindahan halus alam terbang di atas lautan krim coklat. Ya, itu sudah jelas. Dan cacing-cacingnya menunjukkan kecantikan yang mulia dan persahabatannya dengan bumi. Ya, itu tentu saja. Yang mulia tampak megah, bersinar dengan gaya rambut sempurna ini. Menurutku kelihatan cukup segar. Aku belum pernah terlihat sebaik ini. Apa yang terjadi? Kenapa aku jadi seperti Will? Apa yang terjadi padaku? Apa yang terjadi? Seseorang diizinkan pulang hari ini. Oh, aku dengar bosmu sedang menata rambut ratu hari ini. Amat menyenangkan. Mereka menayangkan secara langsung. Menayangkan tatanan rambut benar-benar buang waktu. Kenapa itu aku? Tunggu dulu, kembalilah. Aku dengar Ratu akan menampilkan gaya rambut barunya hari ini. Untunglah tidak ada yang lebih baik terjadi. Yang bagus. Iya. Harus berapa lama kita di sini? Sebentar lagi ya, sayang. Selamat datang. Kami minta maaf karena buat kalian menunggu. Kami dengan senang hati menampilkan perubahan luar biasa Ratu kepada kalian semua. Ini baru pertama kali aku melihat seperti ini. Wow, sekali lagi Brad berhasil
Diam ya, kamu tidur di penjara ya. Apa? Kotoran? Oh, itu kelihatan seperti kotoran kan? Ada cacing dan kacang-kacangan juga. Dan lalatnya di atas. Ibu mohon diamlah sayang. Sepertinya aku pernah melihat itu sebelumnya, benar tidak? Oh, ditambah lagi mungkin baunya seperti itu. Rambut kotoran, rambut kotoran. Rambut kotoran. Rambut kotoran di atas kerajaan. Beraninya mereka berkata seperti itu. Ya ampun, sekarang kotorannya ditampilkan langsung. Pasti sangat segar. Tamatlah riwayatmu. Seret si pengkhianat ini. Bawa dia ke penjara bawah tanah sekarang juga. Cepatlah. Baik. Bukan aku. Kembali. Hei, Kembali. berhenti. Aku sudah melakukannya sekarang. Lihat, aku butuh serat. Permisi, cepat dikit. Will, kau berhasil melakukannya kali ini. Berpura-pura menjadi aku. Tunggu, Aha. Apa kau dapat pelajarannya, anakku? kau lagi. Yang kau lakukan itu benar-benar tidak baik. Aku kira menjadi Master Brad akan terasa luar biasa, tapi aku malah memperburuk keadaan. Aku harus belajar jadi penata rambut hebat, dan aku akan melakukannya dengan usahaku. Ya, aku tidak dengar sebelumnya, tapi aku yakin kau sudah dapat pelajaranmu, nak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih, Peri Pangsit. Master Brad, kau baik-baik saja? Brad, Choco, ini aku jadi Wilk lagi. Aku adalah kotak yang tepat. Wilk, semua kembali seperti semula lagi? Iya, ngomong-ngomong, kemana Master Brad pergi? Ya, Master Brad. Sudah ya. cukup. Penjarakan roti ini dibuat penjara bawah tanah selama hidupnya. Woi, Kenapa aku? Kalian salah tangkap. Hei, bukakan ini. Buka pintunya. Tolong. Jaga rambut saya. Wah, lihat itu. Halo semuanya. Hadirin sekalian, aku akan jadi pembawa acara untuk hari ini. Roesa. Sambutlah dua tamu kita dan kulkas mereka. Di Take Care of My Hair, kami menata rambut Anda hanya dengan bahan-bahan dasar. Dua tukang cukur kami akan menciptakan tampilan yang luar biasa untuk tamu kita. Mendekati 99 kemenangan, tukang cukur terbaik di Bakery Town, Tuan Brad. Dan sekarang penantangnya, Nyonya Donut Hairdresser datang untuk mempromosikan tokonya. Jadi kau punya waktu 10 menit untuk menata rambut mereka. Itu luar biasa. Dia selesai dalam waktu kurang dari 5 menit. Apa yang kupikirkan? Pemenang hari ini adalah tukang cukur jenius Tuan Brad. Tuan Brad. Tuan Brad menang lagi. Lihat ini. Peringkat kita terus merosot karena Tuan Brad menang terus. Kenapa menonton acara kami jika Tuan Brad terus saja menang? Jika peringkat kita terus turun, acara kita akan dibatalkan. Jadi kau meningkatkan peringkatmu ya? Aku punya rencana sempurna untukmu. Tuan Brad, jika hari ini kau menang, mari kita berpesta. Ini akan jadi 100 kemenangan. Aku tidak suka pesta. Menang itu membosankan. Pertanda buruk apa ini? Hari ini adalah episode spesial Take Care of My Hair ke-100. Dengan hampir 100 kemenangan, sang tukang cukur jenius, Tuan Brad. Penantangnya yang akan mencoba mengakhiri kemenangan beruntun Tuan Brad. Ini episode spesial, tantangan mereka akan sulit. Dan di sini untuk mengalahkan Tuan Brad, tukang cukur pencabut nyawa, Tuan Potato Chip. Pencabut nyawa datang. Karena dia menghabisi gaya rambut semua orang, kurasa memang begitu. Potato Chip, ini akan sangat mudah. Aku jauh lebih baik dalam menata rambut daripada Tuan Potato Chip.
Jangan menertawakanku. Dengar prajurit, bersiaplah karena hari ini kau akan kalah. Apa itu? Aku punya senjata rahasia. Senjata rahasia? Sekarang, mari temui tamu kita yang akan mendapat perawatan rambut hari ini. Tamu Tuan Potato Chip adalah CEO Bun Isney, sebuah perusahaan film elit Bun Iger. Bun Iger adalah orang terkaya yang tinggal di Bakery Town. Miliarder yang membuat acara Donat Ranger. Tuan Bun Iger, bagaimana rasanya berada di acara Take Care of My Hair? Aku punya banyak bahan premium di kulkasku. Seharusnya membantu tukang cukur. Aku bersemangat rambutku akan ditata. Ayolah, tunjukkanlah kepada penonton kita ada apa saja di lemari es Tuan Iger. Oh ya ampun, ukuran kulkas ini sangat besar. Penuh dengan bahan-bahan premium. Aku berharap rambutku tahu seperti apa rasanya. Tentunya, sebagai orang terkaya di Bakery Town, kau pasti memiliki bahan-bahan berkualitas tinggi. Di rumahku ada banyak sekali kulkas, tapi hari ini aku hanya bawa yang ini. Ayo, buat apa dia butuh semua bahan premium itu? Jangan terlalu sibuk soal hal ini. Masih banyak hal lain yang menanti. Dan sekarang, haruskah kita temui tamu Tuan Brad untuk hari ini? Jika kau bersedia, naiklah ke panggung. Oh ya ampun. Itu tidak adil. Bukan roti ini. Orang termiskin di Bakery Town, perkenalkan Tuan Baker Brad. Aku sangat senang. Apa? Dia seorang pengemis, ini tidak adil. Tenang saja, jika kau hebat, siapapun tamumu tidak masalah. Ya, mari kita lihat kulkas Tuan Baker Brad. Apa kita harus lihat dalamnya? Apa-apaan ini? Semua bahannya benar-benar busuk. Bukankah ini sungguh tidak adil? Ya, tebak siapa yang akan menang. Oh, ini bau. Tuan Brad akan kalah. Oh, luar biasa. Peringkat TV kami sangat tinggi. Caviar premium, saffron dari Iran, hati angsa, dan truffle. Aku punya begitu banyak pilihan bahan yang sangat bagus. Kompetisi ini palsu. Apa yang bisa kulakukan dengan tomat busuk dan blueberry busuk ini? Tidak, apa mungkin dia? Bukankah dia pesulap terkenal di dunia? Jean-Pierre Claude yang hebat. Dia menghilang dari kehidupan publik, tapi ternyata itu dia. Wow. Apa? Kenapa Bigger Brad itu begitu pandai menyulap? Apa kau ini adalah pesulap legendaris Jean-Pierre Claude? Ya, kau benar. Aku Jean-Pierre Claude. Jean-Pierre Claude, sulit dipercaya kau ada di hadapanku. Tapi kenapa kau bisa jadi pengemis, Tuan? Dulu, aku pemain paling berbakat di Bakery Circus. Aku sangat populer dan menghasilkan banyak uang. Namun setelah virus Cornfit yang mengerikan menyerang Bakery Town, semua pertunjukan kami dibatalkan dan kami semua kehilangan pekerjaan. Tanpa pekerjaan aku tidak berani menghadap keluargaku. Jadi aku pergi. Sejak itu aku menjadi tunawisma dan benar-benar tersesat. Ternyata pemain sirkus legendaris ini seorang tunawisma. Sangat mengerikan. Virus Cornfit jahat. Akankah aku bersatu kembali dengan istri dan anak tersayangku? Iya, tentu saja. Karena tukang cukur jenius itu akan mengubah penampilanmu. Apa kau serius? Aku sangat merindukan istri dan anakku. Tuan Brad, bantulah Claude bertemu keluarganya sekarang. Itu adalah tugasmu. Tuan Brad, kau selalu mengeluh tidak bisa melakukan apapun, kan? Tuan Brad, semua orang di sini mengandalkan bantuanmu. Aku ingin kembali. Mari kita coba. Pemirsa, pertunjukan akan segera dimulai. Sekarang menata. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Bahannya begitu banyak. Sepertinya krim segar yang terbuat dari susu organik pilihan bagus.
dan kerang abalon untuk di atasnya. Oh, Sekarang kaviar dan kunyit berkualitas tinggi. Beri sentuhan akhir dengan sedikit butiran emas. Aku benar-benar lebih mendahului tren. Mereka menyadari bakatku yang luar biasa. Ada apa ini? Yum. Wah, hanya dengan beberapa rumput laut, blueberry busuk, dan juga tomat. Lagi-lagi Tuan Brad berhasil menang. Wow, dia terlihat seperti orang yang berbeda. Kau benar-benar hebat, Tuan Brad. Wow, Tuan Brad hebat. Ini benar-benar diriku. Tuan Brad, terima kasih atas perubahan yang luar biasa ini. Terima kasih. Lupakan masa lalumu dan mulailah hidup baru. Sama seperti bahan-bahan itu. Aku ingin tampil lagi di atas panggung dan mengajak istri dan anakku menonton pertunjukanku. Kau akan baik-baik saja. Hari ini kau benar-benar menginspirasiku, Tuan Jean-Pierre. Dalam pekerjaanku, aku butuh aktor sepertimu yang telah mengatasi kesulitan. Apa? Baru-baru ini kami telah mengembangkan film tentang badut. Judulnya adalah Lelucon. Tuan Cloud, maukah kau memainkan peran utamanya? Aku sebagai pemeran utama? Ini kesempatanmu, dan itu tawaran bagus. Katakan ya. Katakan ya. Katakan ya. Iya, itu akan jadi kehormatan bagiku. Hore, dan Tuan Brad meraih trofi kemenangannya yang ke-100. Tuan Popcorn sangat senang dengan peringkat tertingginya. Tuan Potato Chips memutuskan akan membuat keributan dan Ini tidak adil. diusir oleh satpam. Aku tidak terima keadilan. Dan hari ini kami membeli tiket untuk menonton Jean-Pierre di bioskop. Jadi, kau ingin mendengar lelucon? Kupikir hidupku ini menyedihkan. Tapi ternyata kehidupanku memiliki akhir yang bahagia.